Eh, atas kebijakannya Bu evaluator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu evaluator kita Bu Nilam dan Mas Rosid ya. Ya Pak, Selamat Mas Rosid sudah Matur masuk di suwun. seminar rancangan aktualisasi ya. Nggih. Sudah siap Mas? Insya Allah Pak. Ya, tolong nanti ini setelah kita buka Mas Rosid bisa memulai ya presentasi sekitar 5 sampai 7 menit cukup Mas. Siap. Ya, nanti diambil apa hal-hal pentingnya saja Mas ya. Siap Jadi nggih. inti saja yang nanti bisa saya minta selesaikan juga. Pak Siap. Zainal Sugeng Rawa Pak. Yap, ye, Kita Pak Wis, jadi siap. korban terlempar tadi ya Pak ya. Mental kabeh. Mohon Ini maaf sudah, Pak ketidaknyamannya ya. ya, ye. Oke, Sugeng Rawa Pak. Oke, mau kita mulai oke. Oke, Nggih. oke. Mas Rosid, Siap silakan Pak. untuk Nggih, dimulai ya presentasinya sekitar 5-7 menit saja Mas yang ambil penting siap. aja. Izin Pak. saya screen ya Pak. Oke, silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nilam sebagai penguji, yang saya hormati Pak Muhlis sebagai coach, dan yang saya hormati Bapak Zainal sebagai mentor saya. Pagi ini saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penggunaan Sosial Media KUA Ngadirojo untuk Konsultasi Pernikahan. Perkenalkan profil saya, nama saya Nurrosi Suwarno, peserta Latsar Kemenakan Wil Jawa Tengah, kelompok angkatan 1 kelompok 4. Saya dengan jabatan pengulu alih pertama, penempatan di KU Ngadirojo di bawah Kemenak Wonogiri. Saya adalah S1 Al-Ahwal Asasiyah UIN Raden Mas Said. Terus Lanjut benda Mas. Iya. ini lanjut Pak. Ya, oke. Eh, Visi dan misi, visinya Next ya, berikut. next saja. Oke. Di skip ini Pak. Ya, skip. Next Skip. saja. Next, tusi jabatan saya seperti ini. Se Menurut Permenpan RB 69 tahun 2019, 2019, oke. Terus tapisan isu Oke. dari isu yang saya dapat eh, Isu melalui utamanya. melalui tapisan isu dengan metode KKL. Isu pertama menjadi isu yang mempunyai poin paling tinggi, yaitu kurangnya penggunaan media sosial untuk konseling pernikahan di KUA Ngadirojo yang masih menggunakan metode konvensional tatap muka dalam penyampaiannya. Jika dilihat dari Fishbone, kita melihat akar masalahnya, yaitu yang pertama manusia, kurangnya penggunaan teknologi atau media modern, yang kedua metode klasikal yang dominan, platform, yaitu kurangnya optimalisasi medsos KUA sebagai media konseling, yang keempat media, keterbatasan perangkat komputer laptop. Terus deskripsi isu terpilih. Jadi kenapa saya memilih isu ini? Karena kondisi saat ini eh, konseling pernikahan di Kabupaten Sidoarjo masih dominasi oleh pendekatan konvensional, yaitu tatap muka yang kurang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Saya data faktanya bisa dilihat di sebelah kanan layar jenengan semua ya. Bahwa dari 8 postingan di akun sosial media Kabupaten Sidoarjo belum ada sama sekali konten tentang konseling pernikahan, dan faktanya masih konseling tatap muka masih menggunakan metode konvensional. Dari situ saya memiliki gagasan kreatif untuk optimalisasi penggunaan sosial media kaum Hadirojo untuk media konseling pernikahan. Terus lanjut ke uraian kegiatan. Yang pertama em, dengan keterkaitan kegiatan dengan substansi mata pelatihan agenda 2, yaitu yang pertama minta masukan dan persetujuan mentor mengenai agenda aktualisasi yang dilaksanakan. Meliputi bersikap sopan dan santun dalam melaksanakan konsultasi, masuknya harmonis, terus menerima masukan dari mentor, masuknya ke Next, Mas. adaptif, serta, Hmm. serta eh, memberikan kesempatan kepada mentor dan memberikan masukan kolaboratif. Yang kedua, kegiatan saya adalah pembahasan rancangan alur pembuatan konten tentang konseling pernikahan.
mencakup dari 4 core value tersebut. Yang pertama bertanggung jawab dan teliti masuk ke akuntabel, yang kedua kompeten, yaitu cakap dan aktif dalam melakukan pembahasan. Yang ketiga kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada mentor dan penghulu lain untuk kontribusi. Yang keempat adaptif, menerima masukan dari mentor tentang pelaksanaan kegiatan. Terus yang ketiga penyusunan konten konseling pernikahan, yaitu yang pertama keterkaitannya yang pertama akuntabel, yaitu menyusun konten dengan teliti dan bertanggung jawab. Yang kedua melakukan pembuatan konten dengan sebaik mungkin masuk ke kompeten. Terus adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Terus kegiatan yang keempat yaitu sosialisasi hasil penyusunan pembuatan konten konseling Islam, konseling, oh tipe Pak, konseling pernikahan untuk sosial media KUA Ngadirojo, yaitu yang Ya, pertama next. berorientasi. Mm-mm. Next Pak. Ya, Oh, eh, yang kelima pembuatan dan upload konten digital di media sosial KUA Ngadirojo. Nanti ada berorientasi pelayanan, kompeten. Terus yang kelima pembuatan laporan aktualisasi, yaitu nanti mencakup oke. berkaitan dengan akuntabel, kompeten, dan loyal. Ya, next. Eh, dari kegiatan tersebut, saya mengaktualisasikan semua mata pelatihan di agenda 2 tentang berakhlak, yaitu 16 poin dari total semua kegiatan. Terus rencana jadwal aktualisasi saya sebagai berikut. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. luar biasa Mas Rosid ya. Selamat sukses selalu. Siapa? Ya, rancangan ini dikonsultasikan dengan Pak Mentor kan? Saya Nggih, konsultasikan, Pak. selalu. Iya, mantap. Ini Pak KUA Pak Zainal ini juga sangat Siap. responsif ini. Ceritanya gimana Pak? Pak Zainal ini. Mas Rosid bisa sampai ketemu ke rencana aktualisasi seperti ini di apa gagasan kreatifnya keren. Nanti wujudnya Iya. seperti apa? Ceritakan mungkin Pak dari yang 3 sampai 5 menit, monggo. Ya, alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mentor dan Waalaikumsalam. penguji serta Adinda Rosid yang berbahagia, alhamdulillah. Jadi Mas Rosid ini ketika memang sudah bahkan sebelum Latsar itu ya kita pertama review dulu. Nah, kebetulan kayaknya beliau itu memang ada hobi, bakat dan punya potensi di bidang media sosial. Maka langsung kami sodorkan, Mas, ini kita kemarin belum ada orang untuk bagaimana membuat publikasi sosialisasi dan juga konsultasi pernikahan yang terkait dengan media sosial. Jadi tolong sampean tangani ini gitu ya. Jadi sebelum Latsar pun kita sudah mulai ini Pak Mauli, sudah mulai istilahnya memberikan tanggung jawab untuk Mas Rosid untuk bisa menangani media sosial di KUA. Dan dari pengamatan kami setelah ikut Latsar lebih terarah lagi, lebih terukur lagi dan lebih bisa menemukan sasaran yang lebih tepat. Ya. Bagaimana dia menggunakan metodologi yang sudah dipelajari di dalam Latsar untuk bisa menemukan isu-isu yang ada di KUA Ngadirojo dan mana isu itu menjadi sesuatu yang urgent, isu itu penting. Dan ketemulah isu tentang bagaimana konsultasi pernikahan yang selama ini masih sangat minim partisipasinya dari masyarakat karena memang publikasinya atau sosialisasinya itu masih sangat terbatas. Hanya melalui penyuluhan-penyuluhan konvensional. Nah, diharapkan nanti dengan apa yang isu yang diketengahkan yang ditemukan oleh Mas Rosid ini bisa lebih maksimal lagi di dalam sosialisasi dan juga tentunya kehadiran dan dampak dari adanya KUA Kecamatan Ngadirojo di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Ngadirojo bisa lebih
berdampak atau memiliki makna. Mungkin seperti itu Pak, pengantar dari kami. Baik, luar biasa Pak Zainal. Ya, Mas Rosid, Terima terima kasih. kasih kepada Pak Mentor ini. Ya, Pak. Bimbingannya luar biasa ya. Ya. Oke. Nah, ini dari harapan beliau dan gagasan sampaian ini akan bisa implementatif dan menjadi luar biasa, betul-betul bisa diharapkan berada di masyarakat nantinya butuh betul-betul bisa diimplementasikan, jadi dibutuhkan, bisa dilakukan. Ini jika dilakukan evaluasi ya, apa di mana Ya. kekurangannya, di mana yang harus dipertajam ya, hal-hal yang ini Bu evaluator kita itu sangat jeli ya. Siapkan Ya. pena untuk disiapkan apa masukan-masukan beliau biar meskipun Ya. di Ngadirojo itu sinyalnya masih agak lolah ya Mas ya. Aman, Pak, sinyalnya, Pak. Aman ya? Aman. Oh, Aman. mantap Bu. Aman. Wonogiri Bu Nilam ini. Wonogiri. Oh, Iya. iya. Ya, Mantap. ya, semoga dengan evaluasi ini nanti yang diberikan Bu Nilam betul-betul bisa dilakukan Mas Rosid dan berdaya Ya, guna Pak. kepada masyarakat. Silakan Ya. kami persilakan kepada Bu Nilam untuk memberikan evaluasi kepada rancangan yang sudah disusun Mas Rosid dengan bimbingan Pak Zainal. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Bapak Coach. Tentunya yang kami hormati Bapak Zainal selaku mentor dan Mas Nur Rosid yang kami banggakan. Mungkin pada siang hari ini sebelum masuk ke substansi, saya perlu konfirmasi gitu ya beberapa hal. Tadi kan di judulnya layanan konseling pernikahan gitu ya, nikah. Iya, Bu. Ya. Ya. Nah, kalau nomenklatur yang umumnya atau yang sesuai regulasi itu layanan konseling pernikahan kah atau ada lebih spesifik lagi? Karena nanti kalau misalnya terkait dengan layanan konseling pernikahan, apakah konteks pernikahan berarti konseling untuk yang sudah menikah? Apakah ada pembedaan nomenklatur seperti itu? Saya konfirmasi dulu ya. Gimana Mas Rosid? Eh, untuk berarti gimana, Bu? Supaya tidak terlalu melebar. Karena kalau saya Oh, baca gitu ya di ah, literatur ada ya. konseling pranikah, ada konseling pernikahan, itu apakah berbeda atau sama? Karena kan habituasi ini pendek ya waktunya. Kalau misalnya Ya. mengangkat terlalu luas, juga mungkin nanti judulnya kita lebih spesifikkan seperti itu. Kayaknya lebih ke itu, Bu. Eh, Pernah. Kalau biar lebih spesifik berarti pranikah, pranikah seperti itu. Pranikah gitu ya. Ya, Berarti kan ya, sebelum menikah. Karena nanti kan akan kita kerucutkan di evidennya. Berarti ya, konten-konten yang Mas Nur Rosid eh, paparkan nanti harus terkait dengan konseling untuk yang pranikah gitu. siap, Bu, Kalau siap. memang mau yang diangkat konseling pernikahan, berarti kan topiknya harus terkait dengan memang yang sudah menjalani pernikahan. Itu ya, Nah, poin pertama. siap. Mm-mm. Nah, terus kemudian yang kedua, mungkin judulnya susunannya bisa kita ubah sedikit gitu ya, menjadi Ya, optimalisasi layanan konseling pranikah menggunakan platform media sosial pada KUA Ngadi Ro- Ngadi Ojo. Rojo gitu. Gitu ya. Jadi yang kita siap, optimalkan Bu. itu adalah layanan konselingnya Siap. melalui platformnya media Media sosial gitu ya. sosial. Ya Siap, Bu. gitu supaya lebih terstruktur. Kemudian ini sih saya rasa sih typo ya. Cuma ya ini kadang-kadang kelemahan anak-anak sekarang gitu ya. Cepat Ya, kerjanya sangat cepat tapi kadang-kadang lupa. Nih ada yang typo dikit nih. Angkatan 1 tahun 2022. siap, Itu aja sih. Bu. Itu mengganggu soalnya halaman depan. Baik, Bu, Mungkin baik, Bu. cukup dari Ya, saya seperti itu. Saya kembalikan. Mungkin Mas Rosid mau menanggapi sedikit. Disilakan. tidak, Bu. Terima kasih masukannya, Bu. Oke, saya Mas kembalikan Rosid, ada kepada yang ditanyakan kepada sudah Bu cukup Nilam? jelas ya. Sudah cukup jelas, Pak. Oh, Jadi, ya, udah Oke. ya. siap-siap. Yang Oke. penting eviden-evidennya ya, Pak Coach ya. Tolong diingatkan kembali Ih, eviden-eviden kalau ada Siap. testimoni testimoni. terkait nanti, karena kan ada Oh. uh, menggunakan media sosial, jadi kita harus ukur juga seberapa efektifnya. Efektifnya. Gitu ya, Ji. betul. Before dan Baik, afternya biar jelas Mas ya Rosid nanti. jelas. Siap, Betul. Pak. Nanti testimoni bisa berupa video Mas, ya. Dari
Pak. penghulu dan mungkin pemakai juga. Apakah Iya. ada perubahan-perubahan yang memang ini signifikan sangat dibutuhkan? Ini Siap, hasil kita harapannya seperti itu, makin sampai 15 sampai 30 detik lah. Kalau Pak Mentor boleh agak panjang sedikit nggak apa-apa. siap. Ya, gitu nggih, Mas. Ya, Oke, siap, jadi Pak. misalnya 4 sampai 5 apa namanya testimoni nggak masalah, tapi asal tadi pendek-pendek jangan terlalu panjang. Siap. Ya, keren, hebat dan ini memang sangat dibutuhkan. Nah, misalnya seperti itu. Ya, baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan, gagasan kreatifnya dan dievaluasi oleh evaluator yang super keren, Pak. Ini harus bersyukur ini. Dibimbing oleh mentor yang keren, dievaluasi oleh evaluator yang sangat keren dan hebat, juga sangat teliti, ya. Powerful pokoknya. Ya, Beli. tinggal implementasi nanti, Mas. Siap, Pak. Oke, ya closing statementnya Mas Rosid, silakan disampaikan kepada Bu evaluator dan Pak mentor. Monggo. Teman saya terima kasih Bapak terima kasih Ibu Nilam sudah memberikan arahan-arahan yang mungkin nanti saya lebih jelas jalannya ke depan. Terus terima kasih untuk Bapak Muhlis yang setia dari awal menemani kelompok 4 untuk mempersiapkan laporan serta terima kasih untuk Kepala Kerja saya Bapak Zainal Arifin yang tidak bosan ketika saya mintai masukan serta apapun terkait pembuatan aktualisasi ini. Mungkin itu saja Pak dari saya. Baik, mantap ya. Ini jiwa Solo ini ketok itu. Ya, keren Mas. Selamat Ya sukses Pak, selalu ya. Jaga matur kesehatan dan suwun, selalu siap, koordinasi. Mohon siap bimbingan Pak Pak, Zainal di lapangan ya. Siap. Ya, Ye, situasinya aman siap, ya. siap. Ya, biar nanti kita betul-betul implementatif ya, bisa siap dirasakan. Pak. Terima kasih Bu Nilam atas evaluasinya. Sama-sama. Oke, ya, mari kita Kasih. tutup kegiatan ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selamat, sukses selalu. Mohon setelah ini selamat melaksanakan tugas yang lain, Pak Zainal mungkin. Mas Ye, Rosid. siap, Bang Ulis. Nggih. Oke, Siap Sun. Pak. Sampai ketemu di seminar laporan aktualisasi, ya. Nggih, Siap. siap, siap. Oke, Nggih. sukses selalu. Monggo, Assalamualaikum. Ye, sukses Mas Gitu. Rosin. Oke, amin Pak. Izin Assalamualaikum. live grup, Bisa izin live. sin live ya, bisa langsung live. Kak Nurul Anissa masuk sekarang. Izin Join. live grup Ibu. Ya, Ibu, siap. Oh ya, udah. Mbak Nurul Anissa silahkan masuk. Bu Herlina silahkan. Bu Herlina ya, nggak ada R-nya.